Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 9 April 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan kitab Wahyu pasal yang ke-12. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan yang memberkati dan memelihara kami. Terima kasih atas kasih sayang yang Kau nyatakan pada kami setiap hari, dan juga firman Tuhan yang menjadi penerang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon Kau yang menuntun kami untuk kami dapat terus bertekun, belajar firman Tuhan, dan firman itu yang menerangi jalan hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah diri kami siap sedia untuk belajar firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kitab Wahyu pasal yang ke-12 menjadi bahan perenungan di ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada klub sepak bola dari Inggris yang namanya Manchester United, diberi julukan setan merah, Red Devil. Tetapi sang Red Devil atau setan merah ini pernah mengalami kekalahan yang tentunya membuat malu, ya. Dikalahkan oleh Liverpool dalam sebuah pertandingan di Liga Inggris, dan kekalahan setan merah ini mungkin terkesan dahsyat bagi sebagian orang. Tentunya bagi penggemar atau pendukung dari setan merah. Ya, tetapi tidak lebih besar daripada kekalahan iblis dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Melalui nyanyian kemenangan para martir di sorga, Rasul Yohanes mengumandangkan tibanya kemenangan umat Tuhan dan kekalahan dari iblis. Ada dua hal yang menonjol dalam nyanyian kemenangan para martir di sorga. Yang pertama, penulis Wahyu mendengar adanya pengakuan dari sorga bahwa Tuhan Allah adalah Raja dan penyelamat yang berkuasa menyelamatkan orang-orang percaya. Ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Juga pengakuan terhadap Yesus Kristus sebagai Raja penyelamat yang dijanjikan. Yesuslah penjamin keselamatan bagi orang yang beriman di hadapan Tuhan Allah. Ia telah membungkam pendakwa melalui karya kematian, juga kebangkitan dan kenaikannya ke sorga, sebagai Raja yang dijanjikan dan menyediakan tempat bagi para martir dan mereka semua yang setia dalam iman. Yang kedua, peringatan kepada semua orang yang masih hidup dan berjuang di dunia bahwa si pendakwa mengalami kekalahan yang menyakitkan di sorga dan dibuang ke bumi. Kita juga diingatkan selalu bahwa si iblis memiliki waktu kerja yang amat terbatas untuk membinasakan sebanyak mungkin orang di bumi. Bersukacita dan waspada adalah dua kata yang tepat bagi kita dalam menghadapi sepak terjang si iblis. Bersukacitalah karena kita sudah memiliki dasar atau landasan untuk menang.
Waspadalah karena iblis yang mengalami kekalahan yang begitu menyakitkan di sorga, kini memerangi kita di bumi. Rasul Yohanes memperlihatkan bahwa di dalam Kristus ada kemenangan melawan iblis, karena Tuhan Allah menjamin keselamatan bagi setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus dengan setia. Dia berkuasa untuk memelihara, untuk melindungi, dan untuk menolong kita sekarang dan kelak di dalam kekekalan. Iblis sudah dikalahkan dan kita adalah pemenang di dalam Kristus. Puji nama Tuhan. Lalu di dalam hidup kita sehari-hari, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengalami kemenangan iman? Bertekunlah di dalam doa, karena iblis berusaha untuk terus menghancurkan kita. Dengan berdoa kita semakin kuat di dalam Tuhan. Berdekatlah dan bersandarlah kepada Tuhan. Jangan kita terkecoh dengan tipu muslihat iblis yang ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Apapun bentuknya ketika itu menjauhkan diri dari Tuhan, sehingga kita tidak melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Ketahuilah bahwa itu adalah jerat dari iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Karena itu jangan lengah, sebab dengan berbagai macam upaya iblis berusaha untuk menggocoh orang-orang percaya untuk tidak mengikuti kehendak Tuhan. Memang tugas iblis di dunia adalah membuat orang tidak mau mengerti kehendak Tuhan, membuat orang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga sedapat mungkin banyak orang tidak diselamatkan dan menjadi pengikut iblis. Itulah keinginan iblis dan perjuangan iblis yang tidak pernah lelah untuk mencari orang-orang yang tidak mau mengikuti kehendak Tuhan dan juga tidak mau percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lengah. Mari kita senantiasa bersandar kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menuntun kita, diberikan hikmat dan kepekaan. Mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau yang tidak sesuai. Ketika tidak sesuai ini mendorong kita untuk melaksanakannya, ketahuilah segala sesuatu yang bukan dari Tuhan akan menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Mari kita bersandar hanya kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Berdoa, bersekutu, baik secara pribadi maupun juga bersama-sama di dalam kelompok umat Tuhan. Tentunya ini menjadi benteng dalam kehidupan kita untuk tidak tergoda dengan perkara-perkara yang menyimpang dari ketetapan Tuhan. Untuk kita juga dibentengi ketika ada banyak tantangan, kita tetap kuat dan teguh. Di antara saudara seiman bisa saling mendoakan sehingga kita boleh diteguhkan untuk menjalani kehidupan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, kekuatan kita adalah Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan, tetaplah setia, tekunlah berdoa, rajinlah beribadah, dan persekutuan-persekutuan yang ada kita ikuti, supaya kita terus bertumbuh dalam iman dan semakin kuat, sehingga iblis dikalahkan, bahkan dikalahkan sejak kita ada di dunia ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.